Oke, sekarang kita akan belajar bersama nilai mutlak. Oke ya, untuk contoh yang pertama kita akan menentukan nilai mutlak dari 2x min 3 sama dengan 5 ya. Jadi kita bisa mulai dari kita ambil yang positifnya, 2x min 3 sama dengan 5. Ya, kita akan menghilangkan min 3 di sini. Berarti kalian masih ingat ya waktu di SMP, kalian tambahkan 3 di ruas kiri, berarti di ruas kanan harus tambahkan 3. Kita peroleh 2x sama dengan 8, x-nya sama dengan 4. Kemudian karena nilai mutlak ingat ada plus ada min, yang satunya kalian min 5 ya. Sama, kita hilangkan min 3, tambahkan 3, tambahkan 3, ketemunya 2x sama dengan negatif 2. Jadi x-nya sama dengan min 1. Kalau kita gambar begitu. Nah, HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 dan 4. Sama ya, negatif 1 dan 4. Ya, jadi HP-nya dia garis lurus ya. Absolute value dari 2x minus 3 equals 5. Oke, sekarang nomor 2, nilai mutlak x min 3 sama dengan 2x. Oke. Sama dengan yang cara pertama sebenarnya. Kita ambil positif dulu 2x-nya ya. X min 3 sama dengan 2x. Oke, kita akan menghilangkan x di sebelah kiri, berarti dikurangi x, berarti ruas kanan juga harus dikurangi x. Kita peroleh x sama dengan min 3. Kenapa tidak mungkin? Ada yang tahu kenapa tidak mungkin? Iya, kalau kita min 3 masukkan ke sini berapa? Negatif 6. Nilai mutlak sama dengan negatif itu tidak mungkin ya, karena nilai mutlak selalu bernilai positif. Betul sekali. Sekarang kalau sudah kita coba yang positif yang 2x, kita coba yang negatif min 2x. X min 3, kenapa min x? Tahu ya, kita akan menghilangkan x di sebelah kiri, kurangkan min x ya, kurangkan x, dan kanan juga kurangkan x. Kita peroleh ini habis tinggal negatif 3, negatif 2x min x, ketemunya min 3x, berarti x nya sama dengan 1. Karena x sama dengan negatif 3 tadi tidak mungkin, berarti kita hanya punya satu kemungkinan, yaitu 1. Betul sekali. Kalau kita gambar, bisa perhatikan, nah cuman 1 ya. Jadi nilai mutlak dari x min 3 sama dengan 2x itu hanya 1. Ingat, nilai mutlak tidak mungkin negatif. Betul sekali. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Nomor 3, oke, kita punya persamaan yang agak sedikit kompleks ya. Oke, tidak apa-apa ya, kita coba yang sedikit lebih kompleks sedikit. Oke, caranya gimana Bu? Nah, caranya ini, kita pakai kuadrat. Ingat sifat yang kuadrat ya, artinya nilai mutlak kuadrat itu kita bisa keluarkan, jadi sama ya. Oke, jadi ruas kiri kita kuadratkan, ruas kanan kita kuadratkan. Dengan begitu kita bisa melepas nilai mutlak. Masih ingat toh bahwa nilai mutlak kita kuadratkan itu kan sama dengan, oke, kita ingatkan lagi ya, grafiknya grafik kuadrat ini. Sekarang kalau kita grafik kuadrat biasa, itu kan sama grafik G ini, F nih kita ambil kan, nah ya, sama dia. Jadi kita ambil sifat yang ini, apa, kalau nilai mutlak dikuadratkan kita bisa melepas nilai mutlaknya ya. Setelah itu kalian ingat waktu SMP itu kalian pernah belajar a kuadrat min b kuadrat sama dengan 0 ya. Kita gunakan sifat ini. Kalau kita punya a kuadrat min b kuadrat sama dengan 0, berarti kita bisa menuliskan dengan a min b, apa ini, a plus b sama dengan 0. Oke ya, kita geser saja ini. Oke, sebentar. Nah, untuk yang 2x min 1 dikuadratkan, kita pindah ke ruas kiri ya. Kita bentuknya ini jadi a kuadrat min b kuadrat. Berarti x plus 2 itu sebagai a, 2x min 1 sebagai b ya. A min b berarti x plus 2 dikurangi 2x min 1. Kita kalikan a plus b. X plus 2 ditambah 2x min 1 sama dengan 0. Kemudian kalian lihat yang di sebelah sini, sebelah kiri ya. X dikurangi 2x, negatif x. 2 dikurangi min 1, berarti 3, betul sekali. X ditambah 2x, 3x, betul. 2 dikurangi 1, berapa? 1. Oke, berarti kita punya min x plus 3, bisa kita tulis 3 min x. Atau kita punya 3x plus 1, nih ya.
Terus kita cari X-nya berapa. Kalau 3 min X sama dengan 0 berarti X-nya 3, betul. Kalau 3X plus 1 sama dengan 0 berarti X-nya negatif sepertiga. Nah, berarti HP-nya ya udah HP-nya min sepertiga, 3. Bu, kok yang ini boleh? Nah, kalau kita masukkan ke sini kan jadi positif, jadi tidak masalah ya. Kalau kita gambar ke grafik itu berarti menjadi, nah ini ya, negatif sepertiga dan 3. Itu untuk yang nomor 3. Sekarang kita lanjut yang nomor 4. Oke, kita punya nomor 4 ini ya. Nah, nih model soal seperti ini. Kita punya 2 kali nilai mutlak X sama dengan X kuadrat min 15. Bagaimana Bu kalau begini ya? Kita ubah dulu saja, kita jadikan 1 ya. X kuadrat min 2 nilai mutlak X min 15. Jadi kita pindah ke ruas kanan. Oke ya. Terus ruas kanan sebelah kiri sama aja ya. Ingat tanda sama dengan itu artinya kalimat yang setara, betul. Yang tadi ini ya, X kuadrat sama dengan nilai mutlak dikuadratkan. Ingat ini grafik yang ini. Nah, ini Bu besarkan aja kelihatan dikit. Nah, biar kalian tahu. Ini nilai mutlak X kuadrat, yang ini X kuadrat. Dia berhimpit jadi sama. Ya, jadi kalau kalian mau X kuadrat jadikan nilai mutlak, ya nilai mutlak dikuadratkan sama aja ya. Kemudian kalau sudah ketemu ini seperti ini, kita akan susah. Gimana Bu? Kalian misalkan ya. Nah, kalau Ibu permisalannya A, kita coba A ya. Nilai mutlak ini kita misalkan A, berarti menjadi apa persamaannya? Jadi A kuadrat min 2A min 15. Kalau sudah begini kalian faktorkan ya, faktornya faktornya 15 siapa? 3 dan 5. Karena ini negatif berarti tandanya harus berbeda. Ini min 2 berarti yang lebih besar, negatifnya harus yang 5, tidak yang 3 ya. Kalau yang 3 nanti positif 2 ya. Kita cek ini ya, A kuadrat min 5A tambah 3A min 2A, 3 kali min 5 min 15, betul. Kalau sudah kita pisah ya, A plus 3 sama dengan 0 atau A min 5 sama dengan 0. Berarti A nya min 3 atau A nya 5. Kita kembalikan lagi, karena tadi A itu adalah nilai mutlak X, berarti kita kembalikan nilai mutlak X sama dengan min 3. Tidak mungkin ya, ingat hasil nilai mutlak kan dia tidak mungkin negatif ya, dia selalu berada di atas sumbu X ya. Jadi dia di positif selalu ya. Untuk yang sebelah, ini nilai mutlak X sama dengan 5. Berarti kalau nggak 5 ya negatif 5. Jadi HP-nya hanya mungkin 5 atau negatif 5. Oke, kita tutup dulu untuk yang ini. Kita lihat. Nah, nih 5 pun nggak kelihatan. Oke, kita kecilkan, kita kelihatan. Nah, ini min 5 sama 5. Oke ya. Sekarang soal yang terakhir, model soal yang terakhir, soal nomor 5. Ini sebenarnya mirip dengan nomor 4 ya. Kita langsung misalkan saja karena ini kan sama nih. Berarti permisalannya adalah iya, betul sekali. Kita misalkan nilai mutlak X plus 1 itu sama dengan A. Oke. Berarti persamaannya menjadi A kuadrat min 5A ditambah 6, betul ya? Nah, terus kita jabarkan. Nah, kita jabarkan ini. Jadi A min 2, A min 3 sama dengan 0. Ini ya, bisa ya jabarannya, faktorkan. Ingat lagi materi di SMP-nya. Kemudian kita punya A min 2 sama dengan 0. Oke. Atau yang sebelah sini A min 3 sama dengan 0. Kita ketemu A2, sini A3. Kalau sudah, ingat A di sini adalah nilai mutlak X plus 1. Jadi kembalikan lagi ke nilai mutlak X plus 1. Nah, karena X plus 1 sama dengan 2, berarti sama dengan 2 atau negatif 2 ya. Ingat ya, definisi nilai mutlak. Kemudian X-nya jadi 1. Bisa ya, 2 dikurangi 1, betul. Yang sebelah sini X-nya negatif 2 kurangi 1, negatif 3, betul. Yang sebelah kanan, A-nya kita kembalikan nilai mutlak X plus 1 sama dengan 3. Berarti X plus 1 sama dengan 3 untuk yang positif, sama dengan negatif 3 untuk yang negatif. Kita peroleh X-nya 2 atau X-nya negatif 4. Jadi HP-nya ada 4. Nah, kalau kita lihat di grafik, nah ini min 1, min 3,
1 2. Besarkan ya. Jadi di tengah-tengah ini ya, nggak begitu kelihatan, tapi ini HP-nya. Jadi untuk persamaan nilai mutlak kalian harus banyak belajar ya, dan pemfaktoran kalian kuatkan lagi karena kita akan lebih sering melakukan pemfaktoran. Oke, selamat belajar.